Balai Cingkrong berdiri tahun 2019. Lonceng kita 10 April. 10 April. Oleh beliau Ibu Bupati. Jadi saya berharap orang yang datang ke Balai Cingkrong ini dia dengan perasaan senang. Tapi juga ada edu di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun berada, bertemu kembali dengan saya Badiatul Mukhlisin Asti di channel Jateng Nyampleng ID. Saat ini saya sedang berada di Balai Cingkrong, salah satu objek wisata di Kabupaten Grobogan, dan saya telah bersama dengan Bu Jasmi. Bu Jasmi ini adalah kepala desa Cingkrong yang mengelola objek wisata ini. Assalamualaikum Bu Jasmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa diceritakan kapan Balai Cingkrong ini berdiri dan kemudian apa latar belakang yang menjadi latar pendirian objek wisata ini, Bu? Balai Cingkrong berdiri tahun 2019. Awal tahun. Kita mulai pembangunan awal tahun dari Januari, Februari, Maret. Itu pembangunan? Iya, terus pembangunan. Kemudian openingnya, launchingnya? Lonceng kita 10 April. 10 April. Oleh beliau Ibu Bupati. Bu Sri Sumarni. Iya, Bu Sri Sumarni. Setelah lonceng, kita mendirikan waktu itu karena saya cari momen. Karena kita mendekati Lebaran, liburan, makanya kenapa saya harus lonceng bulan itu. Ya. Objek wisata ini dikelola oleh BUMDes. Iya, BUMDes Desa Cingkrong. Iya. Dan apa Bu yang melatar belakangi sehingga kemudian panjenengan bersepakat untuk mendirikan objek wisata ini? Berawal dari kita digembar-gemborkan untuk mau selalu berinovasi. Dan kebetulan ini adalah masa periode Desa Cingkrong ini. Baru pertama kali menjabat? Enggak, saya sudah 3 periode. Oh, sudah 3 periode, Masya Makanya Allah. saya ingin mengapresiasikan sesuatu yang lebih untuk desa saya. Dan kebetulan kita punya konsep. Awal mulanya kita hanya punya blumbang ini. Blumbang ini ini blumbang. Ya? Ya, blumbang. Tapi segede ini nggak blumbangnya, Bu? Iya. Oh gitu ya. Dulu kita hanya dikasih ikan untuk mancing, terus. Itu sebelum Balai Cingkrong berdiri? Iya. Oh gitu ya. Makanya kita bisa lihat di profilnya. Dulu emang blumbang hanya kita kasih ikan untuk mancing. Setelahnya itu kita benahi dengan konsep alami. Sebelum lebih jauh, ini blumbang ini milik desa, di lahan milik desa? Oh, lahan desa. Ini ya, kebetulan letaknya di belakang Balai Desa Cingkrong, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan. Kalau konsep dari Balai Cingkrong sendiri, Bu, kan ada tulisannya Fun and Education. Bisa diceritakan lebih jauh, Bu? Fun and Edu. Ya. Jadi saya berharap orang yang datang ke Balai Cingkrong ini dia dengan perasaan senang. Tapi juga ada edu di sini. Edu Karena ya. begitu kita masuk di depan itu ada edu lalu lintas. Anak-anak bisa kita ajarin cara berkendara dengan baik, berlalu lintas dengan baik. Itu ada di depan. Setelahnya itu kita masuk di lorong-lorong ini dan sekitar kolam ini. Ini ada kalau orang dulu bilang brujul. Brujul ini untuk membajak sawah, untuk mengolah pertanian di sawah. Ini sepanjang ini brujul ini. Oh gitu ya, oh iya, brujul, oke. Ya. Sekarang udah ada. Sekarang brujul sudah diganti mesin? Ya, sekarang traktor ya, dan aneka mesin olahan lainnya. Makanya berarti ternyata gini ya, ada brujulnya. Setelahnya itu, ya itu tadi, kita dulu punya aneka permainan jadul. Contohnya, Bu? Contohnya kita punya dakon, kita punya pembatik. Sekarang masih ada? Masih cuma tersimpan ya karena pandemi ini ya. Oke.
terus aneka permainan jadul kayak egrang, ada ya? Oh gitu ya, ada nah, semua gitu. ya. Jadi memang kita mengumpulkan semua aneka permainan tradisional di Balai Cingkrong ini. Makanya ya? kami berharap dengan konsep kita anak-anak sekarang tidak harus main gadget. Ayo datang ke Balai Cingkrong karena di Balai Cingkrong ini kita bisa mengenang masa tempo dulu, masa jadul. Untuk orang tuanya mengenang, tapi untuk anak-anak mengenalkan, menggalakkan kembali permainan tradisional. Memberikan ini loh permainan zaman tempo dulu. Dan kita punya lesung untuk kotean. Untuk kotean ya. Ya, kadang ibu-ibu PKK beraktivitas di sini untuk bermain lesung itu, tari lesung. Itu pun juga ada edu di situ karena dulu kita sebelum masak nasi kita pakai nutu. Nah, nutu itu alatnya yaitu tadi lesung. Lesung dan kemudian ada alu. Ada alunya. Ada alunya. Alunya itu yang digunakan untuk kotean juga bisa. Dan boleh kami ceritakan konsep di kita ini fun and edu. Jadi kita punya aneka beberapa permainan. Kita punya bebek goes. Ya, bebek goes. Anak-anak bisa bermain untuk di Blumbang ini ya Bu ya. Ya, dan harganya murah, cukup murah. 5.000 sepuasnya. Sepuasnya, nggak ada dibatasi jam. Ya. Di samping itu kita punya kolam ciklon. Itu pun juga edu. Karena dulu kita sebagai remaja bermain di lumbang, di kali, di parit itu sudah sesuatu yang luar biasa. Makanya kenapa kita munculkan kembali. Kita punya kolam ciklon. Itu juga cukup murah, 5.000 sepuasnya. Dan juga kita ada spot selfie ya Bu ya. Ya, ada spot selfie. Terus kemudian apa lagi Bu? Kita ada dermaga. Terus kita punya outbound. Dermaga itu biasanya juga untuk selfie ya Bu ya. Iya, selfie dan kemudian ada wahana outbound ya. Iya, kita juga punya wahana outbound dan kita ada saung-saung ini untuk family time. Biasanya mereka dengan bapak ibu bermain dan kita juga punya resto. Kebetulan resto kita adalah resto menu sawah. Iya, menu sawah. Nanti sebelum ke sana Bu, jadi dengan konsep fun dan edu kayak seperti itu, berarti yang disasar adalah keluarga. Anak dan keluarga ya. Jadi family ini adalah wisata keluarga ya Bu. Iya, wisata keluarga. Wisata keluarga. Kalau orang tua bisa mengingat masa lalu, kalau anak-anak bisa dikenalkan dan kemudian digalakkan kembali, diantaranya ada permainan tradisional. Iya. Nah, sekarang terkait dengan kuliner Bu. Karena tadi sejak awal tadi Bu Jasmi sudah menyatakan bahwa ketika kita masuk sudah ada brujul ya. Brujul itu adalah alat tradisional untuk membajak sawah. Dan kemudian di sini menu yang diunggulkan atau yang diangkat adalah menu sawah. Maksud dari menu sawah itu apa Bu? Jujur saya dulu terinspirasi untuk menu apa ya yang mau saya tonjolkan di sini. Kebetulan penduduk saya hampir semua rata-rata adalah petani. Dan mohon maaf kalau Bu Jasmi sendiri latar belakang orang tua petani juga ya. Jadi sudah akrab dengan brujul, dengan macam-macam kayak gitu ya. Iya, jadi aneka pernak-pernik hidup di desa dengan notabene segala keterbatasan, segala kesederhanaan itu akhirnya saya munculkan. Anak-anak sekarang kan taunya makanan yang junk food, makanan yang cepat siap saji gitu ya, dan saya pengen memperkenalkan ini makanan kuliner khas tempo dulu. Nah, makanya kenapa kita punya menu. Ada berapa menu sawah? Iya. Ada kita menu Daud. Menu Daud pertama. Jadi filosofi menu Daud itu apa? Karena kita mau tanam padi di sawah, itu harus mencabuti benih. Benih yang sudah ditabur kemudian itu dicabut. Itu namanya Daud. Daud ya. Makanya kita ada menu Daud. Menu Daud itu apa aja Bu? Di dalam menu Daud itu apa aja? Menu Daud itu cukup sederhana. Cukup tahu, tempe, telur, pakai lombok hijau, pakai kuah nyemek-nyemek dan dikasih suun. Itu namanya menu Daud. Apakah menu itu juga terinspirasi dengan nyata yang dulu? Iya, keseharian dulu kita. Kalau Daud itu menunya seperti itu. Iya, begitu kita mau Daud gitu, kita menyajikan menu seperti itu. Kadang ditambahin sama uyah goreng atau bubuk. Uyah goreng ya. Uyah goreng itu serundeng versi gurih asin. Ya. Versi gurih, versi asin ya. Itu menu Daud ya Bu ya. Kalau yang kedua kemudian menu tandur. Menu tandur ya. Tandur itu dari bibit tadi kita tanam. Nah, tanamnya tandur noto karo mundur ya. Makanya nandur noto sambil mundur. Ya, karo mundur. Berarti setiap tandur pasti perilakunya seperti itu. Tidak bisa kita noto main maju, main kanan kiri, enggak, pasti mundur. Mundur. Makanya dinamakan nandur. Terus kemudian menu tandur itu kita cukup sederhana. Tandur itu hanya apa Pak? Oseng kates Pak. Oseng kates ya? Ya, di pedesaan kita banyak
pepaya. Oseng kates maksudnya itu oseng katesnya buahnya atau daunnya, Bu? Buahnya. Buahnya ya? Iya. Buahnya ya. Daunnya juga? Iya, bisa juga. Bisa juga. Makanya ya? kita memanfaatkan yang ada. Oh gitu ya. Memanfaatkan yang ada di desa kita. Nek wong desa meh tandur ya cukup metik. Metik ya. Caca, dirisi lombok berambang bawang, dikasih garam, kasih kecap dikit ya. Itu Berarti menjadi itu sebenarnya salah satu strategi ketahanan pangan desa ya, Bu, ya, di kampung ya. Di sekitarnya sudah disediakan bahan pangan yang melimpah. Terus setelah daun, tandur dan kemudian matun. Matun. Ya. Matun itu diceritakan dulu, Bu. Ya, Karena generasi muda jadi kita ada menu matun. Menu matun itu apa? Ya. Matunnya dulu. Matun itu adalah menyiangi, membersihkan gulma yang ada di mungkin sekitar tumbuh rumput ya. Ya, bisa rumput-rumput dan mungkin tanaman liar yang ada di tanaman padi kita. Kemudian itu dihilangkan, itu namanya matun. Ya, itu namanya matun. Nah, ini anak-anak sekarang kan belum tahu. Oh ya. Khususnya yang di kota. Matun itu apa? Oh, matun itu ternyata membersihkan gulma. Gulma dari tanaman padi ya. Ya. Terus menunya apa? Menunya cukup sederhana, gudangan, Pak. Gudangan itu juga metik dari aneka lingkungan sekitar. Iya, gudangan. Gudangan ini kalau biasa kalau di sini apa, Bu? Misalnya ya mungkin ada kacang panjang, daun paya, terus daun-daunan. Kita kasih bumbu parutan kelapa, itu namanya gudangan. Dan di dalam gudangan itu kita khasnya apa, Pak? Dikasih gereh. Oh, gereh. Ya. Gereh pete atau gereh apa? Ya, intinya aneka gereh ikan asin. Ikan asin ya. Ya. Itu menu khas kampung ya, Bu? Iya, menu khas kampung banget. Intinya memang kita enggak aneh-aneh, cukup seperti itu. Setelah tandur kemudian panen. Ya, menu panen. Menu panen memang kita rada istimewa. Ada daging. Oh, ada daging. Jadi kita sayur becek. Tahu ya sayur becek? Ya, becek khas Gerobokan ya, Bu ya. Khas Gerobokan. Nah, itu jadi menu panen kita. Jadi tradisi di Cingkrong ini juga itu ya, Bu ya. Ternyata sayur becek itu nggak hanya di hajatan tapi juga di saat panen ya. Iya, karena mengungkapkan rasa syukur. Ya, rasa syukur. Kita sudah panen, makanya agak ada lumayan barang mewah kalau menurut dan yang petani. Menjadikan istimewa itu kalau kita mengenang tempo dulu itu para petani makan di pinggir sawah pakai alas daun. Daun. Kita masih seperti itu. Iya, masih seperti itu ya. Oke. Ya, Nanti saya akan mencicipi, Bu ya. Mencicipi. Ini Bu, harapan ini kan pandemi. Mungkin bisa diceritakan sekilas setelah menikmati setahun berdirinya Debale Cingkrong dengan mungkin arus lalu lintas pengunjung yang luar biasa dan kemudian pandemi. Bisa diceritakan sedikit tentang terkait dengan pandemi, Bu? Saya boleh cerita. Ini menjadikan pembelajaran kita ya yang awalnya kita setelah dari launching kita banyak antusias dari warga sekitar Gerobokan bahkan luar kota karena emang momennya waktu itu kan lebaran jadi orang pulang kampung kita sudah berdiri dan mereka cari tahu dari situ alhamdulillah 1 tahun kemudian jadi kita kena pandemi April kemudian Maret kena pandemi. Maret 2020 kita kena pandemi. Pandemi dari pandemi itu kita tiarap. Bahkan yang awal mulanya karyawan kita itu ada sekitar 30, kita tuh harus merumahkan dan bahkan kita pakai sistem bergilir. Kita pakai shift dan akhirnya sampai saat ini ya kita prihatin. Bertahan ya. Semoga kita bisa bertahan, semoga karena jujur untuk biaya operasional buah wisata itu lumayan mahal. Lumayan mahal untuk perawatan. Karena untuk perawatan, untuk gaji karyawan, untuk listrik. Intinya itu dulu. Karena emang karyawan di kita kan emang kebetulan anak-anak, semua anak-anak sekitar kita. Dulu emang saya punya prinsip itu menciptakan lapangan pekerjaan. Makanya kenapa saya dirikan ini. Tapi ternyata di tengah perjalanan kita tidak tahu ada pandemi seperti ini. Ya akhirnya dan yang itu semula berlaku bagi semua objek wisata ya, Bu ya. Iya, saya rasa iya. Tidak wisata aja, Pak. Mungkin semua pengusaha pasti berdampak. Termasuk pengusaha hotel macam-macam ya, Bu ya. Terus ini harapan, Bu, setelah pandemi, mudah-mudahan pandemi segera berlalu dan harapan panjenengan seperti apa ke depannya? Untuk harapan saya ya mungkin pemerintah harus paham memang semua berdampak dan mungkin yang kita butuhkan saat ini adalah support dari pihak pemerintah untuk tetap kita bisa bertahan dan saat ini memang kita dibatasi untuk jam pengunjung ya dan protokol kesehatan tetap dijalankan dengan baik tapi paling tidak
di balik semua itu karena ini terkait hajat hidup orang banyak. Ya semoga nanti ada kebijakan yang lebih pro ke kita dalam hal ini ya, supaya kita disupport apapun itu bentuknya. Kalau yang panjenengan support konkret yang panjenengan harapan apa, Bu? Ya bisa dibilang kita kalau foto wisata dibatasin jamnya. Iya, pengunjung juga berpikir ya, pasti untuk juga datang. Intinya panjenengan berharap pemerintah terutama yang terkait, misalnya terkait itu memiliki kebijakan yang peduli terhadap objek wisata, sehingga objek wisata itu setidaknya bisa bertahan lah biar di tengah pandemi. Karena kalau berkembang nantilah saya pikir ya. Kalau sekarang bertahan aja dulu. Bertahan aja dulu ya. Oke. Terima kasih Bu Jasmi atas obrolannya. Dan nanti saya akan mencicipi menu-menu sawahnya, Bu ya. Oke, siap. Terima kasih. Mudah-mudahan pandemi segera berlalu dan Debele Cingkrong bisa kembali pesat pengunjungnya seperti kemarin-kemarin. Amin, amin. Dan semoga pandemi ini segera berlalu. Amin, 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 amin. Thank you.